Selamat datang di podcast Kongsi Kongko bareng SMSI. Nah, setelah kemarin di Bandar Lampung sempat viral tuh, ada Pandawa yang datang ke sini gara-gara pantai terburuk dan terkotor. Kedua, sekarang sebelumnya dia udah ke Banten duluan. Ada di sana juga ada kayak pantai gitu. Itu juga sama, sampah semua. Cuman di sana kasusnya setelah mereka datang ada hasil yang lumayan signifikan. Karena setelah dibersihin itu bekasnya itu ditutup di paping. Dan nggak terlalu parah kayak yang di sini gitu kan. Kalau di sini kan parah banget tuh. Udah dari berapa tahun? Kalau info dari warga yang tinggal di situ sih sudah dari tahun 75 memang sudah ada sampahnya, walaupun dulu masih lebih banyak pasir mungkin. Nah, kenapa mungkin teman-teman bertanya kenapa ada Bang Ferdi di sini? Nah, kebetulan Bang Ferdi ini kan hobinya motret nih. Nah, beliau ini udah sedikit lebih banyak tahu soal perkembangan yang ada di pantai-pantai di Bandar Lampung. Iya, Sedikit lebih banyak gitu kan, karena ada yang lebih banyak tahu, cuman ada yang diem. Nah, ini yang sedikit lebih banyak tapi mau ngomong nih, ada fakta-fakta. Ternyata bukan di Sukaraja aja yang kondisinya memprihatinkan gitu kawan-kawan. Nah, Bang Ferdi kemarin tuh udah ke pantai mana aja Bang selain ke Sukaraja? Kalau nama-namanya sih ya nggak terlalu umum ya. Ada yang kita tanya namanya sama warga, nggak ada namanya gitu. Gak ada namanya? Karena memang jarang atau memang aksesnya nggak semudah kayak di Sukaraja. Jadi ngikutin nama kampung yang ada di depannya aja. Kayak kemarin yang baru banget itu pantai Keramat atau Kuala lah, itu nggak jauh dari Sukaraja gitu. Kondisinya sama juga, kayak banyak sampah yang numpuk, apa gimana? Kalau kondisinya ya kurang lebih sama, tapi kalau ngelihat luasan dan jumlah sampahnya sepertinya malah lebih banyak, karena itu jarang didatangi orang selain warga sekitar yang mancing cari ikan atau memang sengaja mulung sampah di pantai itu gitu. Oh, jadi emang nggak ada warga lain selain warga situnya yang tinggal di situ gitu? Ya, karena aksesnya memang hanya beberapa orang yang tahu, maksudnya orang-orang situ aja yang tahu. Kalau untuk orang yang di luar lingkungan situ mungkin nggak tahu masuk lewat mana. Gue aja nggak tahu. Nah, enggak, maksudnya Bang Ferdi ini tahu bisa masuk ke itu dari mana? Kalau nggak ada orang yang tahu, tiba-tiba Bang Ferdi tahu. Ini bedanya. Ini bedanya wartawan kayak gini. Jadi sedikit cerita nih, mungkin kalau awal mula motret sampah, kebanyakan teman-teman jurnalis foto atau video dulu kalau liputan atau nggak ada liputan yang bisa diambil, atau liputan lagi nggak ada liputan nih, pasti larinya dua dulu. Kalau nggak ke pesisir, cari foto di pesisir, pinggir-pinggir pantai. Yang kedua daerah-daerah sawah, pokoknya di mana ada sawah gitu, petani atau apa. Nah, biasanya dulu itu udah mentok nggak ada liputan ya ke laut. Ya, dari situlah tahu. Awalnya Sukaraja taunya, Sukaraja kan, taunya sampah, nelayan lagi mayang, itu aja tadinya kan. Mungkin kalau dihitung dari awal mula baru sekitar tahun 2011 lah ya, mulai pertama-tama gitu. Jadi ternyata dari 2011 ke pantai, terus ada sampah. Pantai ini tuh rupanya di sebelah sini ada lagi. Ya, dari warga-warga sekitar yang ngasih tahu, oh di sana lebih parah, di sana lebih parah gitu. Jadi akhirnya mulai merasa sampah ini nggak bakal selesai kalau cuma diliput-liput aja gitu. Iya, benar. Itu mulai dari tahun sekitar 2014-2015 mulailah motret sampah yang ternyata sepanjang pesisir kota Bandar Lampung ini pantainya nggak ada pantai yang bisa jadiin wisata. Jadiin wisata untuk mandi-mandi gitu. Ada sih sekarang, tapi baru-baru ini gitu. Yang ada tuh yang benar-benar bisa dinikmatin warga banyak tuh baru itu aja, Pantai Tiska Iya, itu juga baru-baru ini. Nah, itu baru-baru ini. Jadi kalau dari ujung panjang itu sampai mungkin kalau ujungnya lagi mau ke Pesawaran, Lempasing, TPI Lempasing. Lempasing segala macam itu memang kebanyakan sampah.
Dan sampahnya memang menurut warga-warga di pesisir itu kebanyakan bukan justru dari mereka. Jadi sampah-sampah itu datangnya dari sungai-sungai besar yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang bermuara ke situ. Ke laut. Kayak ada yang besar itu, yang dua itu ada di daerah Sukaraja itu, Keramat itu ada Sungai Kuala. Terus kalau yang di daerah Teluk itu Waibelau apa ya namanya, Waibalau gitu. Itu dua sungai besar yang ikut menyumbang sampah rumah tangga dari Kota Bandar Lampung. Jadi sampah itu mungkin orang kota atau yang di atas pinggir sungai itu buang sampah ke sungai. Sampah itu dibawa air sungai ke laut. Dari laut itu biasanya dari muara itu sempat agak jauh dulu, kehantam ombak baru mereka sampahnya balik ke pesisir. Karena pasang surut juga gitu kan, lagi pasang ke bawah, dia nanti surutnya ninggal di situ kan. Jadi di Panjang itu bahkan ada pantai pesisir ya, nggak semua pesisir itu ada pantai pasirnya ya. Ada di daerah Panjang itu ada pantai atau pinggiran laut yang sengaja direklamasi sama penduduk warga sekitar pakai sampah. Jadi sebelum ditimbun sampah dikasih pagar dulu, batu atau kayu sekelilingnya berapa luasnya untuk batas, kemudian ditimbun sampah, terus setelah itu baru ditimbun batu dan jadi daratan baru. Itu ada itu di daerah Panjang. Itu anjir. Terus kalau yang sering dilakukan aksi bersih-bersih pantai itu untuk saat ini sampai kemarin datang Pandawara itu di Kota Bandar Lampung tuh hanya 2 atau 3 titik. Yang satu di Panjang saya lupa namanya apa, itu di samping Pertamina, depo Pertamina itu lumayan sering dilakukan aksi bersih sampah. Ada teman-teman dulu dari Lampung Sweeping Project apa namanya, terus ada dari Kodim, dari mereka melakukan bersih sampah di situ. Di Sukaraja yang paling sering. Di Sukaraja itu tahun 2019 sempat pemerintah kota melakukan bersih sampah dengan melibatkan kepolisian segala macam. Forkopimda semua. Itu sekitar 2019 sekitar 50 ton waktu itu yang 10 truk apa yang dikerahin tuh. Yang diklaim bahwa sekitar 50 ton sampah diangkut dari bibir pantai Sukaraja. Tapi setelah kita bukan amati ya, setelah sekian lama ada aksi bersih sampah, saya melihat sampah di pantai segala macam, akhirnya memang berpikir bahwa bersih sampah ini bukan solusi yang bukan solusi yang menyelesaikan masalah. Jadi bukan satu hal yang ini masalah, ini solusinya selesai, bukan. Jadi bersih sampah itu semacam agenda yang bukan percuma sih, enggak ya. Ungkapin aja nggak apa-apa. Satu hal yang kayaknya ini udah tahu nih bakal gini lagi dilakukan lagi. Apakah memang cuman sekedar kayak kemarin ada sentilan dari Pandawara terus rame-rame datang situ, tapi bukan itu penyelesaiannya menurut kacamata saya sebagai warga biasa sih ya. Karena permasalahan sampah ini masalahnya dari hulu, dari atas, dari kota. Kenapa nggak diselesaikan dari atas? Artinya pemerintah yang tahu lah itu solusinya gimana. Dan pasti sudah ada dari dulu aturan atau undang-undang atau apapun itu namanya untuk mencegah warga kota khususnya buang sampah di sungai. Tapi kan tetap aja kalau cuman aturan atau segala macam itu nggak diterapkan ya percuma. Nah, itu satu ya. Karena yang kedua untuk mencegah atau mengurangi debit sampah dari sungai itu ke laut, kenapa nggak dibuat semacam bukan bendungan ya, jaring atau apapun itu yang namanya di badan-badan sungai besar itu minimal yang bisa menghambat si sampah itu, minimal yang gede-gedenya nggak masuk ke sungai gitu. Contohnya udah banyak kan di Jakarta kan kayak gitu, sungai-sungai di Jakarta, di Bandung mungkin banyak lah. Tapi kalau di Lampung sendiri sampai saat ini belum pernah lihat ada yang kayak gitu. Jadi
yang di pinggir pantai diambilin terus, tapi yang dari kota turun terus, Iya, turun terus, jadi turun terus. kayak gali lubang tutup lubang akhirnya kan. Jadi kayak melakukan hal yang sia-sia. Sia-sia sih enggak, tapi nggak solutif Iya, lah menurut nggak jadi solusi sih. Karena emang apa namanya, kita ngambil sekian ton, nanti jarak sebulan didiemin lagi, ya kayak gitu lagi gitu. Iya. Dan yang sayangnya tuh ya, gerakan-gerakan kayak kemarin pas ada Pandawara tuh harus disentil dulu gitu. Kenapa? Kita gitu kan banyak nih komunitas di sini nih. Ya. Kayak kemarin tuh kan tiba-tiba warna-warni semua pada datang ke situ kan, entah dari mana, Semua entah- seragam turun semua. Iya, maksudnya kenapa harus nunggu ada yang nyentil dulu gitu? Kita sebagai warga atau sebagai aktivis atau sebagai apa kayak forum apa gitu, kenapa nggak punya inisiatif dari kemarin-kemarin gitu kan? Ya mungkin karena ketidaktahuan teman-teman aktivis tadi, mungkin sebelum-sebelumnya mereka belum pernah atau belum pernah lihat. Nggak tahu berarti. Jadi mereka Mainnya kurang jauh berarti. baru tahu mungkin ketika viral di medsos itu Pandawara mau datang, oh ternyata ini mereka antusias. Tapi ternyata titik yang kemarin dibersihkan 300 ton kurang lebih itu bukan titik yang paling banyak sampahnya Di mana tuh? di Ada lagi Kota Bandar berarti. Lampung. Jadi berapa titik di radius 1 km dari Sukaraja itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 titik lah. Ada 2 titik yang sampahnya lebih banyak dan ya itu lebih panjang, bibir pantainya lebih panjang daripada Sukaraja, sampahnya lebih banyak dan lebih ekstrim karena dia langsung dari muara Sungai Kuala itu langsung sampah, ya luar biasa. Jadi kalau teman-teman kemarin saya sempat berpikir pas Pandawara mau turun hari ini dibersihkan, mikirnya habis nih sampahnya. Sempat berpikir kalau mau Pandawara kita ajak ke Ajak ke sana situ sekalian gitu kan. tapi kan lagi-lagi ya belum tentu Pandawara pun mention kita siapa kita gitu kan, dia punya agenda di situ ya pasti ke situ. Tapi akhirnya tetap aja lah saya ke sana liputan motret. Sebenarnya kalau viral ya viral di medsos mungkin ini ya, tapi kalau berita tentang sampah di Lampung ini 2019 itu udah santer ya? dari saya pribadi ya, karena saya pribadi kan motret itu untuk kantor berita Prancis. Ketika waktu itu motret untuk kantor berita Prancis itu, berita foto tentang sampah itu di luar negeri itu jadi bukan diminati, mereka concern. Sampah ternyata ada begini di Indonesia, di Lampung khususnya. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 12 negara atau berapa ya, saya nggak terlalu ngitung, yang memberitakan Sampah itu. sampah di laut itu di Lampung itu Sampai luar negeri juga? Iya, jadi foto saya 2019 itu sempat naik di beberapa media, bahkan sampai media yang kalau saya baca beritanya pun saya nggak paham karena bahasanya ada yang bahasa Perancis, Cina, Jepang, bahasa Arab gitu. Tapi berita fotonya itu tentang sampah di Bandar Lampung. Bahkan waktu 2019 itu bukan cuma foto, tapi ada video juga yang dipakai sama media luar tuh. Jadi video tentang momennya sih waktu bersih sampah 30 ton itu ya. Jadi kalau baru dibilang viral baru ini yang enggak juga sebenarnya. Udah dari kapan tahun Ada berapa negara itu, bukan hanya di Indonesia kan yang tahu ada sampah di Bandar Lampung. Cuman ya itu titiknya tahunya cuma di Sukaraja. Ternyata bukan kemarin sih, awal mula tahu pantai-pantai yang lain, pokoknya mulai itu 2015 2014 itu sudah mulai, di sini ada lagi titik sampah, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Tapi yang paling mudah emang Sukaraja karena begitu turun motor langsung sampai. Karena ini ironis juga sih, itu banyak sampah dan di situ tempat jual ikan, TPI. Ya. TPI tempat pelelangan apa penjualan? Pelelangan ya? Ya, dia ada lelang, ada jual, tapi Ya, intinya di jualan. situ ada tempat orang berjualan gitu. Kalau teman-teman sempat ngeliat tuh ada kayak atap gitu kan, kayak tempat kayak untuk neduh. kios-kios itu. Ya itu tuh kios-kios mereka gitu. Nah, jadi si nelayan itu tuh ngejaring dan katanya tuh mereka tuh ketika ngejaring tuh nggak cuma ngejaring ikan, sampah juga masuk ke situ Iya, benar. gitu kan.
Jadi memang di Sukaraja itu kan pantai yang dipakai untuk namanya mayang ya, payang, nelayan payang untuk ngejaring ikan. Jadi di situ ada kalau nggak salah 13 kelompok nelayan. Jadi satu kelompok kalau nggak salah 11 orang yang setiap hari cari makannya dari ikan itu. Benar, ketika dijaring bareng sama sampah benar. Dan ketika musimnya ikan memang banyak ikannya, tapi ketika musim lagi nggak musim ikan, Sampahnya. banyak sampahnya. Sampai kemarin yang lucu tuh itu apa pohon yang Ya, batang dipotong. pohon. Ih, gila. Soal batang pohon bisa ketanam di situ kan gokil itu. Tapi kan sebenarnya di satu sisi masyarakat nelayan situ ya nggak setuju atau nggak pengen sampah itu dihabisin. Nah itu juga jadi ini sebenarnya yang di luar Lampung mungkin nggak tahu ya kenapa nggak diberesin semua gitu kan. Tapi sempat ada disclaimer juga dari Pandawara kalau emang warga situ nggak mau dihilangin semua gitu Ya, kan. memang. Jadi Alasannya tuh kenapa tuh Bang? gini, itu sekitar dari tahun 75, tahun 80 berapa saya lupa ya. Pernah dibersihin. Dulu nggak sebanyak itu sampahnya. Sempat dikasih batu, tanah batu gitulah untuk mereka tarik nurunin sampah narik gitu. Tapi ternyata kalau batu kan cepet ngerusak Bawaan kayu ini si kapal perahunya itu. ya. Jadi memang ketika ada sampah itu datang lumayan ngebantu mereka untuk memang lebih mudah ketika ada sampah itu nariknya lebih mudah dan awet kayu dari perahu itu. Karena plastik kan Plastik, licin licin. gitu kan. Cuman di satu sisi orang yang nggak tahu ketika narik sampah, narik jaring ada ikan campur sampah. Sebenarnya ikan itu bukan hidup di bibir itu, bukan maksudnya di pinggir pantai bukan, tapi mereka kan jaring itu panjang jaring itu sekitar 700 sampai 1 kilo. Jadi Muter kan? muter jadi naik kapal tengah-tengah dulu, gitu. nanti di jaring itu. Bahkan di situ pun bukan cuman sampah yang kejaring, kadang sempat beberapa waktu kalau lagi musim ikan yang kecil-kecil itu hiu paus itu Oh pernah beberapa iya, kali kan, iya situ ya. kan. Ini hiu macan. Hiu tutul ya. Iya, hiu Tutul, macan ya. yang waktu itu sempat rame juga tuh. Akhirnya dilepasin lagi ke laut. Yang sering di situ. Tapi kalau yang di itu nggak pernah kesentuh sama warga kayaknya. Yang Gimana? di sebelah sananya, yang apa Keramat tadi itu. Nah, di situ ada juga nelayan payang. Tapi balik lagi tadi Sukaraja itu aksesnya begitu motor masuk atau kendaraan lain masuk langsung sampai bibir pantai. Kalau yang di Keramat itu yang saya nggak tahu sih itu tanah punya siapa ya. Sebelum sampai pantai itu emang ada pagar, ada tanah itu dipagar jadi nggak semua orang bisa akses masuk ke bibir pantai. Jadi cuman ada jalan-jalan tikus yang cuman orang-orang situ yang tahu. Memang tanah itu kosong ditanemin sayur-sayuran gitu aja sih sama warga itu. Apakah punya warga atau punya perusahaan saya nggak tahu. Tapi intinya itu nggak akses untuk ke pantai itu nggak semudah Sukaraja. Jadi nggak semua orang tahu bahwa di situ ada nelayan yang nyari ikan juga dan sampah yang banyak. Itu kemarin setelah Pandawara melakukan aksi bersih pantai itu di situ saya cek di situ ya sampai 2 kali ya, seminggu saya 2 kali di situ ya lumayan sampahnya banyak. Itu tuh kalau yang di Keramat yang luas itu tuh di Keramat ya, yang terakhir dikasih tahu. Ini mungkin nih nanti ada fotonya nih teman-teman bisa lihat. Ya. Jadi kayak bibir pantai terus luas gitu, itu tuh emang kayak gitu kondisinya. Iya, jadi kalau ngelihat dari apa ya? Jadi kalau kita masuk itu nyisirin Sungai Kuala itu sampai ujung laut, ujung pantainya. Sampai ujung itu kebelah kan karena sungai sebelah kiri itu yang padat sampahnya, sebelah kanan juga padat sih. Kanannya langsung terus batu-batu, terus ada lagi cerukan gini pantai. Nah di sini di pantai ini plastik semua. Tapi situ banyak nelayan. Dan yang unik sih kalau di pantai yang ini Keramat itu. dia kalau subuh rame, warga nyari Botol. pokoknya pemulung lah, tapi mulung dia di pantai. Sampai siang sih masih, tapi subuh yang biasanya rame. Gitu. Subuh Sampai ada fotonya ya. Fotonya nanti muncul. ada.
Ada beberapa foto yang warga mulung di situ. Jadi pemulungnya di pantai. Tapi sebenarnya yang di pantai ini menurut warga itu belum terlalu lama kotornya dibandingin Sukaraja kan dari tahun Oh, berarti baru-baru 80-an, berarti. ya. Karena warga situ khususnya anak-anak itu sempat cerita beberapa tahun yang lalu mereka masih bisa mandi-mandi di situ, bagus pantainya, pasir gitu, memang bagus. Tapi kalau ngelihat sekarang sih, Udah nggak mungkin. kalau sampah mungkin bisa minggir terus mungkin agak ini. Tapi yang air dari sungai ini, air ini kan bukan sekedar air sampah aja, ada air limbah juga. Iya. Jadi limbah warnanya dari hitam. pabrik. Jadi kalau ini informasi juga di Panjang itu kayak pusat industri ya Bang ya. Ya. Banyak pabrik ada di situ, ada pabrik semen, pabrik rokok, sabun, minyak segala Iya. macam. Bumi Waras tuh salah satunya di situ juga ada. Nah, jadi semuanya ngalir ke situ semua gitu jadi kan. Warna airnya hitam walaupun masih ada kehidupan dan masih ada nelayan yang mancing juga sih di pinggir-pinggir sungai itu. Dan mancingnya unik juga. Mancingnya nggak pakai kail, Pakai apa dia? pakai botol kayak minuman segar gitu, di lubang pantatnya tuh dipotong, terus Kasih umpan. umpannya terigu. Oh, dijebak karena dia masuk situ nggak bisa mundur kalau Ya, ikan. benar. Oh. Iya, benar. Jadi warga itu datang bawa terigu 1 kilo Oh, mancing gitu ya. berapa, di pinggir sungai itu unik Iya gitu. juga sih. Oh, jadi sebenarnya di Bandar Lampung ini ada kehidupan-kehidupan yang tidak terekspos nih kawan-kawan. Salah satunya di Pantai Keramat ini saya aja belum pernah ke sana gitu. Dan selain pemulung yang di pinggir itu, ada pemulung yang di sungai juga yang mereka buat rakit sendiri dari styrofoam bekas dibuat di sedemikian rupa lah, belakangnya dikasih kayak bak gitu untuk naruh plastik. Iya, untuk mulungnya gitu kan. Jadi ada beberapa rakit buatan di situ yang kalau siang kita ngeliat mereka ngedayu cari sampah. Seru. Ini yang kayak gini nih nggak pernah kelihatan gitu. Mungkin media juga jarang ngeberitain di situ ya. Enggak, belum ada ya. Mungkin belum, tapi kalau saya pernah dari 2015 itu. Cuman dulu tahunnya cuma 1, ternyata setelah kesininya ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 5, 6 sampai 6 titik. rakit, Oh, rakit. rakit yang buatan itu untuk mulung. Nah, mungkin dengan adanya video ini kepada pihak yang berwenang segera dicari ini. Jadi masuknya itu Panjang apa Bumi Waras tuh? Bang? Masih BW ya? Bumi Waras. Berarti- Mungkin batasnya sungai itu mungkin ya. Panjang Bumi Waras itu mungkin ya. Saya juga nggak begitu paham sih. Karena bahaya juga kan, udah campur sampah, campur limbah. Ada masanya ada orang yang tinggal di situ gitu. Terus kan apa namanya, sanitasi juga kan pasti usut kan di situ dalam tanda kutip gitu kan. Nggak mungkin mereka bikin septic tank yang sesuai dengan panduan kan. Apakah mungkin dia langsung buang di situ atau gimana, kita kan nggak tahu gitu kan. Itu kan yang bikin akhirnya banyak bakteri masuk dari situ. Yang jelas air bersih pasti susah dong karena sungainya aja udah kayak gitu kan. Tapi ya mungkin balik lagi ke sampah, menjaga kebersihan dan khususnya peduli gitu kan untuk lingkungan. Harusnya semua warga juga bisa berkolaborasi gitu kan dengan pemerintah. Karena kalau misalkan pemerintah sendiri tapi warganya nyuruh bikin perda misalkan, tapi warganya Perwali atau perda iya gitu. perwali atau perda atau apalah itu gitu kan, tapi warganya masih cuek-cuek bebek, susah juga gitu. Iya. Maksudnya kita di sini sebagai warga Bandar Lampung nih yang punya power yang kayak kemarin ada influencer-influencer yang datang gitu kan, ya sudah saatnya untuk menggunakan power kalian di sosmed, menggerakkan ini Gen Z atau kaum milenial yang mager nih, ayo gitu, kita bikin aksi lagi gitu, tapi nggak harus disentil sama orang luar gitu kan. Tapi yang pasti jangan selalu bersih sampah gitu, karena sebanyak apapun Antisipasinya ya, sebanyak berarti apapun orang yang bersih sampah, selama apapun orang bersih sampah, kalau yang buang sampah di atas ini tetap iya, ya ini akan berarti ada antisipasi dan gerakannya juga iya gitu. benar. Berarti harus ada langkah preventif juga dari pemerintah. Itu
Jangan kalau udah kayak gini semua pada datang warna-warni kan, ada yang merah, Semua kuning, buat- hijau, biru, semua campur aduk dah di situ. Giliran udahan sekarang udah adem lagi tuh, nggak ada lagi masalah sampah gitu kan, nggak ada keluar-keluar lagi gitu kan. Mudah-mudahan dengan kasus kemarin tuh nanti bakal ada lanjutan-lanjutan dan semua pantai di Bandar Lampung ini airnya bisa bersih dan diakses oleh masyarakat pada umumnya gitu Iya, kan. harapannya itu sih. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini bersama Bang Ferdi ini. Terima kasih Bang Ferdi sudah datang di sini. Terima kasih sudah berbagi apa ya, kayak pengalaman atau aja lah, matanya gitu kan, mata kita yang nggak bisa ngejangkau tapi Bang Ferdi udah ngejangkau situ, akhirnya memberikan kita pengetahuan gitu yang lebih jauh tentang kondisi pantai di Bandar Lampung. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Bakal ada video-video keren lagi. Ditungguin aja ya. Bye-bye.